Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pokok bahasan medan listrik sebagai bagian dari bahasan mata kuliah fisika listrik, magnet, gelombang, dan optik. Oke, ada pertanyaan standar seperti yang sudah kita pelajari pada gaya Coulomb ya, gaya Coulomb atau muatan listrik. Anggap terdapat suatu partikel bermuatan positif pada suatu ruang ya. Kita anggap ini adalah partikel 1 ya. Lalu kita tempatkan partikel bermuatan positif lain di ruang tersebut. Ya, kita anggap di sini kita tempatkan partikel lain yang bermuatan positif P2. Ya. Maka akan terjadi suatu gaya tolak-menolak di antara kedua partikel tersebut. Ya. Artinya P2 akan bergerak ke sana, P1 dia akan bergerak ke sana. Pertanyaannya, bagaimana partikel 2, ya, partikel 2 mengetahui bahwa di ruang tersebut terdapat partikel 1? Ya. Jadi ini ada suatu partikel, ada ruangan gitu ya. Kemudian P2 ini baru kita taruh. Bagaimana P2 ini bisa tahu bahwa sudah ada P1 di ruangan tersebut? Atau bagaimana partikel 1 dapat menolak atau mendorong partikel 1 padahal kedua partikel tersebut tidak bersentuhan? Artinya ketika muncul P2, bagaimana P1 bisa tahu sehingga dia melakukan gaya dorong terhadap P2? Jawaban untuk pertanyaan ini ada pada suatu konsep yang namanya medan listrik. Ya, medan listrik. Ya, kalau kita berbicara tentang medan, ya, medan ini adalah suatu wilayah yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kelistrikan. Ya, wilayahnya siapa? Wilayahnya P1. Artinya kalau di sini belum ada P2, kemudian di sini ada P1, maka terdapat suatu wilayah ya dalam ruangan ini yang wilayah tersebut masih berada dalam pengaruh ya, dalam pengaruh atau dalam kekuasaan P1, dalam pengaruh P1 secara kelistrikan. Itu secara awam atau secara sederhananya pengertian dari medan listrik. Nah, di sini disebutkan suatu partikel yang bermuatan listrik atau muatan listrik ya, ada muatan listrik menghasilkan medan listrik di ruang di sekitarnya yang bergantung pada besarnya muatan pada partikel itu. Jadi tergantung seberapa besar Q-nya ini, apakah dia 2E negatif misalnya atau 3E negatif atau 1000 E negatif ya, tergantung dari besarnya muatan yang berada di sini, maka dia akan menghasilkan medan listrik. Artinya kekuasaannya akan ditentukan oleh besarnya muatan pada partikel tersebut. Medan listrik pengertiannya adalah suatu daerah di sekitar satu objek yang bermuatan listrik atau muatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Ya. Medan listrik adalah salah satu jenis medan vektor. Ya. Jadi perlu diingat, dia adalah satu medan vektor. Sebagai pengetahuan tambahan, ada yang disebut dengan medan skalar. Ya. Medan skalar, misalnya kalau misalnya ada di suatu ruangan, ya, kita bisa petakan suhu, misalnya di sini contohnya adalah suhu ya atau tekanan. Kita ambil suhu ya. Suhu kita bisa petakan suhu di titik ini sekian, suhu di titik ini sekian, suhu di titik ini sekian ya. Akhirnya kita bisa petakan suhu-suhu di setiap titik sesuai yang kita mau ya. Misalnya interval berapa, pada jarak berapa, kita bisa petakan besar suhu pada ruangan tersebut. Ya. Maka pemetaan ini ya, ini disebut dengan medan skalar ya. Jadi dia hanya besaran saja yang ada dalam suatu peta tanpa adanya arah. Itu disebut dengan medan skalar. Selanjutnya, medan listrik dapat ditentukan dengan menggunakan muatan uji ya. Jadi untuk mengetahui apakah ada suatu medan listrik di dalam suatu area, yang misalnya kita punya area, kita ingin tahu apakah terdapat medan listrik pada wilayah ini, maka kita menggunakan muatan uji atau disebut dengan test charge, yaitu suatu partikel yang bermuatan positif. Ya, kuncinya adalah partikel bermuatan positif. Kita sebut dengan Q0. Ya. Muatan uji kita letakkan pada satu titik pada ruang yang ingin kita uji, yang terdapat medan listrik, yang ingin kita tahu apakah terdapat medan listrik. Jika pada ruang tersebut terdapat medan listrik, maka muatan uji akan bergerak karena adanya gaya listrik ya. Jadi kalau misalnya Q0 kita taruh di sini, Q0 ya. Kalau misalnya muatan ini tidak bergerak berarti tidak ada medan listrik di
dalam area ini. Tapi kalau misalnya muatan ini bergerak ya, bergerak misalnya ke arah sana ya, maka kita bisa tentukan bahwa terdapat suatu medan listrik di dalam wilayah ini. Medan listrik dapat dihitung ya, simbolnya itu E, yaitu gaya listrik yang terjadi ya pada muatan ini, muatan 0 atau F0 dibagi dengan besar muatan itu sendiri ya. Besar muatannya berapa, maka kita dapat menghitung besar medan listrik pada ruangan tersebut ya. Arah medan listrik karena dia adalah besaran vektor, arahnya itu akan sesuai dengan arah pergerakan dari muatan uji. Jadi kalau kita lihat dia bergerak ke sana, maka medan listrik itu juga akan bergerak ke sana. Satuannya Newton per kolom ya. Gaya itu adalah Newton, muatan itu adalah kolom. Newton per kolom. Selanjutnya muatan medan listrik dari suatu partikel bermuatan positif ya. Partikel bermuatan positif ya, ini yang warna merah ini adalah radial keluar. Jadi dia radial keluar. Jadi ini masalah notasi ya. Jadi acuan kita adalah muatan uji positif ya, muatan uji kita positif. Jadi kalau dia bergerak menjauh, maka kita tahu bahwa di ruangan tersebut atau medan listrik tersebut dipengaruhi oleh suatu partikel bermuatan positif. Ya, jadi dia radial keluar. Medan listrik dari suatu partikel bermuatan negatif adalah radial ke dalam. Jadi kalau misalnya kita tempatkan muatan uji positif, lalu partikel tersebut mendekat, maka kita tahu medan listrik di wilayah tersebut dipengaruhi oleh suatu partikel bermuatan negatif. Ya. Jadi yang menjadi acuan adalah si muatan ujinya. Muatan positif dalam medan listrik mengalami gaya searah medan dan muatan negatif dalam medan listrik mengalami gaya berlawanan arah medan. Ya, kita lihat ini muatan positif, dia selalu bergerak searah dengan medan. Ya, ini juga muatan positif, dia searah medan. Kalau muatan negatif, dia selalu berlawanan. Kita taruh muatan negatif, arah medannya keluar, maka dia akan ke dalam. Begitu juga ini, sebaliknya. Medan listrik kita dapat representasikan dalam dua metode, yaitu pertama garis medan atau field line, kemudian ada vektor medan atau field vektor ya. Garis medan, garis-garis virtual yang menggambarkan arah dari medan listrik ya, seperti ini. Ini garis medan ya, seperti ini. Vektor medan listrik yaitu vektor-vektor di setiap titik pada ruang yang memiliki medan listrik. Jadi vektor itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau di titik sini, dia vektornya akan ke sana ya, bentuknya agak lebih panjang. Kalau di titik sini, dia akan lebih pendek, tapi arahnya sesuai. Kemudian garis medan listrik dan vektor medan listrik, ini kita perhatikan. Pada setiap titik, arah garis medan listrik atau tangen, ya tadi yang sebelumnya, ketika ada muatan, kita ukur, maka garis medan listrik itu adalah tangennya dia, ya kalau misalnya dia medannya bergerak ke sana misalnya ya, maka vektornya itu adalah seperti ini. Ya, maka sini, ini adalah vektor ya dari setiap tangen dari garis medan listrik ya, kalau di sini dia ke sini ya, kalau di sini dia ke sini ya. Sedangkan garis yang dibentuk dia itu adalah garis medan listrik. Ya, ini hanya permasalahan notasi. Kemudian jumlah garis medan listrik. Jadi di sini jumlah garis medan listrik persatuan luas ya, persatuan luas itu melambangkan magnitud dari medan listrik tersebut. Contohnya di sini ketika kita ada suatu muatan ya, muatan, maka ada garis medan listrik. Jadi kita bisa melambangkan persatuan luas. Kalau di sini anggap luasnya sama ya, luas bidang sama. Ya, kita lihat jumlah garisnya berbeda. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sementara di sini hanya 2 garis. Maka density-nya itu lebih rapat yang di sini ya, 4 persatuan luas, di sini 2 persatuan luas. Ya, kerapatan garisnya berbeda sehingga besar medan listrik itu berbeda karena kerapatannya berbeda. Atau seperti ini, jumlah garisnya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. Di sini juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jumlah garisnya sama, tapi bidangnya berbeda ya. Ini lebih kecil,
ini lebih besar, maka kerapatan garisnya juga berbeda sehingga besar medan listrik. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah garis per satuan luas yang sama ya, satuan luas. Jadi persatuan luas. Jadi ini kalau persatuan luas yang sama kita lihat jumlah garisnya akan lebih sedikit. Maka itu akan proporsional dengan magnitudo medan listrik ya. Makin banyak jumlah garis persatuan luas, maka magnitudo dari medan listrik itu akan semakin besar. Ya, ini ada checkpoint untuk memahami pemahaman kalian, mengenai pemahaman kalian terhadap medan listrik. Ada sebuah gambar, ini adalah muatan negatif ya. Ini adalah muatan positif ya. Kemudian ada titik R dan titik S. Ya, di sini. Ini ada muatan listrik. Yang ditanyakan, bagaimana arah medan listrik akibat elektron ya, akibat ini di titik S dan titik R. Jadi akibat elektron, bagaimana arahnya? Apakah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah? Dan di titik R juga akibat dia kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian yang selanjutnya ditanya arah medan listrik total ya, akibat dari E dan P ya. Jadi kalau kalian mau mencoba, silakan pause video ini lalu kalian gambarkan, nanti kalian bisa cek apakah jawaban kalian sesuai atau tidak. Silakan di pause. Oke, kita lihat pengaruh medan listrik di titik S dan R akibat E ya. E ini adalah negatif ya, sedangkan ini adalah positif ya. Maka medan listrik medan listrik dari suatu muatan negatif itu akan masuk ke dalam ya. Kalau kita lihat slide sebelumnya ya, ini negatif ya, sedangkan ini positif. Jadi kalau negatif itu medannya menuju ke dalam, kalau dia positif dia keluar ya. Maka di sini medannya akan mengarah ke sana, sementara di titik R medannya itu akan ke arah sana ya, karena dia semuanya ke dalam, karena muatan negatif itu medannya ke arah dalam ya. Nah, ini besarnya itu akan sedikit berbeda karena adanya pengaruh jarak ya, jarak dari titik muatan ke titik S dan R. Kemudian bagaimana pengaruh listrik total dari E dan P pada titik ini? Pertama kita bisa lihat pengaruh terhadap P. Untuk P karena positif maka arah medannya itu keluar ya, arah medannya keluar ya seperti ini. Maka di titik R arah medannya itu akan menjauh ke sana ya, ke sana. Dan di titik S dia juga akan menjauh, arah medannya menjauh. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengaruh dari kedua ini, maka kita bisa lihat resultannya dia ya. Jadi ini hasil resultan di titik S dan ini hasil resultan di titik R. Oke. Silakan kalian cek jawaban yang sudah kalian coba mungkin. Selanjutnya kita menghitung medan listrik ya. Formulasi medan listrik pada muatan titik ya, pada muatan titik atau akibat ya, ini dari muatan titik. Jadi muatan titik itu adalah suatu partikel ya, titik yang bisa dia positif atau dia bisa negatif. Maka kita akan hitung berapa medan listrik di sekitar muatan tersebut. Rumusnya adalah ini ya, kita tahu tadi FQ0. Jadi kalau kita sederhanakan rumus akhirnya itu adalah ini ya. Jadi perlu diingat ini adalah K ya, konstanta elektrostatis, sementara ini adalah konstanta permitivitas. Ini sama. Kemudian di sini ada Q R kuadrat dikalikan vektor arah ya, vektor arah. Q di sini adalah muatan si yang mau kita tahu medan listriknya ya. Ini ada Q di sini. Kemudian R adalah jarak yang ingin kita tahu medan listriknya. Jadi kalau kita punya suatu muatan ya, Q, berapakah misalnya di sini ada titik, berapakah E titik misalnya titik A ya, E di titik A ya, atau medan listrik di titik A, maka kita harus tahu jaraknya dia ya, R
Kemudian rumusnya itu akan menjadi K Q per R kuadrat ya. Kemudian dikalikan dengan vektor arahnya dia. Jadi kalau misalnya dia positif, maka dia arahnya akan ke sana. Kalau dia negatif, maka arahnya akan ke dalam ya. Ini rumusnya. Jika terdapat N sumber muatan, maka total medan listrik pada titik yang kita mau dipengaruhi oleh sumber-sumber muatan tersebut. Jadi ini seperti ini. Jadi tinggal dijumlahkan. Yang perlu diingat bahwa penjumlahannya itu adalah penjumlahan vektor. Ya, sini kita lihat. Saya hapus dulu. Ya, jadi misalnya kita punya di sini Q1, ya, kita di sini punya Q2, dan kita ingin tahu, misalnya ada satu titik di sini, katakanlah titik 0, ya, atau titik O. Berapakah medan listrik di sini, ya? E di titik 0 ini berapa? Maka itu adalah medan listrik pada titik akibat titik 1 pada titik 0, kemudian medan listrik akibat titik 2 0. Ya, ini masalah notasi, kalian bisa pahami, coba dipahami. Jadi kalau ini ada muatan, ya, muatan, maka oke, misalnya di sini positif ya, dan di sini positif, maka arah dari medan listriknya akan ke sana, dan arah akibat Q2 itu akan ke sana. Maka E0 itu arahnya akan ke sini ya. Resultan dari ini E10 dan ini E20. Maka arahnya akan seperti ini. Kalau misalnya terdapat 3 ya kalian mainkan berapa berapa medan yang terjadi pada titik ini, kemudian kalian jumlahkan dengan melakukan penjumlahan vektor. Ya, contohnya ini ya gambar 227A di buku acuan. Ada 3 partikel, besarnya itu dalam Q ya. Q1 itu adalah positif 2Q, Q2 itu adalah min 2Q, ya ini 2Q. Kemudian Q2 itu besarnya adalah min 2Q, kemudian Q3 itu adalah min 4Q. Jaraknya D sama semua jaraknya. Dengan arah kalau kita gambarkan pada sumbu XY itu dia 30 derajat, 30 derajat, dan 30 derajat. Yang ditanyakan net electric field atau E total ya, ini E total pada origin, pada titik ini. Oke, jadi intinya berapa E total di sini. Oke, silakan kalian coba ya, saya beri waktu, kalian bisa pause di sini, nanti kalian bisa cek jawabannya. Oke, jawabannya ya. Pertama, ini soalnya tadi, ini kita punya 2Q, di sini kita punya min 2Q ya, min 2Q. Ya. Ya. Dan di sini kita punya min 4Q ya. Pertama kita cari semua medan yang terjadi pada titik ini. Pertama, medan pada akibat titik 1, Q1 ya, di sini Q1 itu adalah ini seperempat pi epsilon 0 atau K, 2Q besarnya muatannya dia dibagi dengan jarak D kuadrat ya, jaraknya dia D kuadrat. E2 juga sama 1 per 2Q D kuadrat ya. Ini kita mencari hanya magnitud ya, magnitud ya. Ya, magnitud, kemudian di E3 dia 4Q ya per D kuadrat. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah positif, di sini adalah negatif, di sini adalah negatif. Maka ketika ini positif, medan listrik pada titik ini akan menjauh, ya kan? Akan menjauh seperti ini. Sementara ini negatif, medan listrik akibat ini dia akan arahnya ke sana. Ya, maka ini kalau kita lihat E1-nya seperti ini, E2-nya seperti ini. Oke. Nah, ini negatif, maka arah medan listriknya itu akan ke sana. Ya, dengan jumlah yang lebih besar karena muatannya lebih besar. Ya. Nah, di sini caranya cukup gampang. E1, E2 karena dia berada pada arah yang sama, tinggal dijumlahkan. Ya, maka hasilnya dapat seperti ini. Yang mana hasil ini sama dengan ini. Ya. Artinya ini kalau kita jumlahkan vektornya itu akan menjadi seperti ini. Maka kita dapat mencari resultan dari kedua vektor ini, penjumlahannya. Kira-kira vektor itu akan ke arah sana. Ya. E totalnya dia ya, E totalnya dia. Ya.
Jadi penjumlahan vektor dari kedua vektor ini. Ini kita bisa anggap dia 2E3X, X ini pada sumbu X ya, pada sumbu X, makanya di sini berlaku cos 30 ya. Ini kalau kita petakan ya. Ini juga kalau kita petakan, maka kita dapatkan 2 kalinya dia karena jumlahnya sama. Oke, seperti ini. Dalam menjawab soal ujian di fisika listrik, kalian dapat menggunakan konstanta yang sudah ada ya. Kalau D ini karena kebetulan dalam D, kalau dia ada angkanya 1 meter atau 0,1 meter, maka kalian bisa. Tapi yang sifatnya konstanta seperti ini kalian bisa keep. Selanjutnya pengembangan dari medan listrik untuk beberapa case. Di sini kita lihat yang pertama adalah dipol listrik ya. Dipol listrik atau elektrik dipol itu adalah dua muatan ya seperti ini. Yang besar muatannya sama tapi dengan jenis yang berbeda, tanda yang berbeda. Jadi dia sama-sama Q tapi yang satu positif, yang satu negatif dan terpisah pada jarak tertentu. Itu yang disebut dengan dipol listrik ya. Jadi dipol listrik positif, negatif ya. Ini adalah dipol listrik. Ya, dia terpisah pada jarak tertentu. Oke. Suatu konfigurasi di mana dua partikel, oke. Kemudian medan listrik dari dipol listrik dapat dihitung. Jadi ini ada penurunannya. Kalian bisa baca lebih detailnya di buku kalau ingin tahu. Jadi hasil akhir dari perhitungan atau formulasi medan listrik akibat dipol listrik itu adalah seperti ini. Jadi ingat ini ya tidak sama dengan K ya. Ini apa? Tidak sama dengan K ya. Karena di sini 2, kalau K itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Jadi perlu diingat ini 1/2 pi epsilon 0. Kemudian QD per Z3. Kita lihat Q adalah besar muatannya dia karena dia sama ya. Kemudian D itu adalah jarak antar muatan ya dari dipol listrik D ya. Kemudian Z, apa yang dimaksud dengan Z? Z itu adalah jarak dari titik tengah ya. Artinya kalau titik tengah ini dia D/2 ya, D/2 kalau kita lihat ini ya. Ini adalah 0 ya, dia akan pada D/2 ke titik yang mau kita uji. Misalnya di sini kita mau uji di titik P, maka Z itu adalah jarak dari titik tengah ke jarak yang ke titik yang mau kita uji. Oke, di sini ada QD ya, QD. QD itu disebut dengan momen dipol ya, momen dipol atau P ya, P electric dipole moment dengan satuan coulomb meter ya. Karena Q coulomb, D itu jarak meter. Arah dari momen dipol adalah dari muatan negatif ke muatan positif ya. Perhatikan arah dari momen dipol ya. Momen dipol adalah dari positif ke negatif. Artinya arah momen dipol adalah seperti ini ya. Salah satu kegunaan dari mengetahui arah momen dipol yaitu dari negatif ke positif adalah jika suatu partikel atau suatu titik berada pada sumbu dari si momen dipol ya, berarti pada sumbu ini, berada pada sumbunya ya, maka arah medan listrik itu akan selalu sama dengan arah momen dipol ya. Kalau misalnya titiknya di sini, arah medan listriknya pasti ke sana ya, pasti ke atas, yang mana sama dengan momen dipol juga ke atas. Kalau misalnya titik yang mau kita uji di sini, maka arahnya itu sama, tetap ke atas. Dia akan sama. Karena yang negatif dia akan arahnya masuk, kalau di sini dia arahnya positif keluar. Makanya arah momen dipol itu menentukan arah medan listrik pada sumbu dari momen dipol. Hal lainnya kita juga bisa menghitung medan listrik di titik yang bukan pada sumbu, misalnya di titik ini kita bisa cari Z-nya itu ya, Z-nya itu adalah di sini ya, Z jaraknya adalah di sini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa Z ini ya, Z ini nilainya sangat besar dibandingkan dengan D ya, D-nya dia ini. Oke, selanjutnya medan listrik pada garis bermuatan. Ya, sebelum masuk ke sini, saya ingin review sedikit.
Jadi medan listrik yang kita hitung itu medan listrik ya, medan listrik itu yang pertama itu akibat titik ya, muatan titik, kemudian akibat dipol ya, kemudian akibat garis ya, garis bermuatan ya. Ini garis bermuatan. Nanti ada lagi yang selanjutnya itu adalah piringan bermuatan ya, piringan bermuatan. Piringan bermuatan. Oke. Jadi ada 4 yang akan kita bahas untuk dicari medan listriknya. Garis bermuatan atau line of charge, muatan listrik dapat berkembang bentuk satu garis ya, contohnya ini garis ya, satu garis dan ruang yang jumlahnya mencapai miliaran muatan dan terdistribusi secara kontinu ya, dia terdistribusi. Ketika berurusan dengan muatan yang terdistribusi kontinu, maka muatan lebih umum terkenal kerapatan muatan ya, kita lebih umum kerapatan muatan. Ini kerapatan muatan density ya, charge density, charge density, charge density, dan itu bergantung dari kalau dia garis maka dia linear, simbolnya itu lambda. Kalau dia dua dimensi ya, surface permukaan itu dia tau, kemudian volume itu adalah rho. Jadi kolom per meter kuadrat atau kolom per meter kubik ya. Ini disebut dengan kerapatan muatan. Jadi kalau dia hanya satu titik maka itu dia kulom. Ternyata kalau dalam satu garis dia terdapat banyak muatan ya, maka biasanya berapa kulom per meter ya, misalnya ada 1 meter ya, berarti sekian kulom total dari muatannya dia ya, 1 meter misalnya, atau kita sebut charge density. Nah, medan listrik dari garis bermuatan dapat kita hitung E sama dengan ya, perhatikan ini K sama dengan QZ per Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Q itu apa? Q itu adalah ini. Kita bisa cari. Jadi yang diketahui biasanya adalah lambda ya, lambda itu dalam kulom per meter, dan kita ingin tahu Q-nya berapa kulom. Maka panjangnya dia dikalikan dengan lambda ya, prinsipnya panjangnya dia dikalikan lambda. Jadi ini dq, kita lihat dq sebenarnya dia dq ds ya sama dengan lambda, dq sama dengan lambda ds, maka q itu sama dengan lambda integral dari ds ya, 1 ds. Jadi kalau turunkan kalian dapat panjangnya, panjangnya sekian. Ini kita dapat q ya, kemudian kita punya z sama z. Z itu adalah jarak dari titik tengah ya, dari titik tengah dari muatan garis ke jarak titik yang mau kita uji. Jadi kita pengen uji medan listrik di sini berapa, maka ini jaraknya. Kemudian Z kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, R kuadrat itu adalah ini. Ya, diameternya dia berapa? Jari-jarinya dia berapa? Dari titik tengah ini. Oke, sebenarnya yang kita cari itu kan jarak ini ya, tapi kita bisa gunakan Pitagoras sehingga muncul rumus seperti ini. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku acuan. Oke, di sini ada hal yang menarik ya. Ketika Z itu sangat besar dibanding R, artinya Z ini dibanding R. Jadi kalau kita misalnya ini titik tengahnya, ini adalah piringan garis bermuatannya, maka ini ada jari-jarinya R. Tapi kalau kita hitung pada jarak yang sangat jauh ya, maka nilai si Z ini jauh lebih besar dari R. Maka pada titik ini kita akan melihat seolah-olah garis ini, muatan garis ini adalah titik biasa ya, titik biasa seperti layaknya muatan biasa ya, muatan biasa yang kita hitung. Ini berapa sih E-nya di sini? Dia akan terlihat seolah-olah hanya sebagai muatan titik. Maka kalau kita lakukan operasi matematis yang disederhanakan ya, Z kuadrat ditambah dengan R kuadrat, karena R kuadrat ini nilainya sangat kecil, kita bisa ignore, maka can be approximated atau bisa mendekati Z kuadrat. Kalau kita masukkan ke rumusnya, ya akan seperti ini. Q per Z kuadrat. Yang mana rumus ini adalah rumus muatan titik. Ya, kan kalau muatan titik Q per R kuadrat ya. K Q per R kuadrat.
Jadi dia rumusnya sama. Selanjutnya medan listrik pada piringan bermuatan, ya tadi yang keempat. Ini kalau ingat, ini yang keempat, piringan bermuatan atau charge disk, ya kita disk. Maka rumusnya kalian bisa lihat medan listrik. Ini rumus jadinya, penurunannya kalian bisa pahami di buku acuan, ya karena cukup jelas dipaparkan di buku acuan. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah density, surface density, ya. Satuannya itu adalah coulomb per meter kuadrat. 2 epsilon 0, 1 kurang Z, sama Z adalah jarak dari titik tengah ke P, dan R itu adalah dari titik tengah ke titik terluar piringan, ya. Jadi kita ini lihat pengaruh dari garis ini, dari garis ini, dari garis ini, dari garis ini, kemudian kita integralkan, maka kita akan dapat seperti ini. Jadi di sini kita nggak perlu menggunakan key, ya. Kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan key, di sini kita bisa langsung menggunakan tau, ya. Kita bisa menggunakan tau, misalnya diberitahu coulomb per meter kuadrat, kalian bisa langsung gunakan tau di sini. Ya. Oke, ini contohnya untuk yang piringan bermuatan. Kemudian dua bahasan terakhir. Kalau yang tadi kita berbicara tentang medan, ya, medan listrik akibat muatan. Ya, muatan. Ini adalah akibat muatan titik. Kemudian dipol. Kemudian itu adalah muatan garis, ya. Saya nyebutnya muatan garis. Kemudian ada muatan piringan, ya, piringan. Ya, ada 4. Nah, pada dua sub pokok bahasan selanjutnya kita akan berbicara tentang efek medan listrik terhadap muatan, ya. Ya, kita tahu kalau misalnya di sini ada muatan, kemudian dia ada medan listrik, ya, medan listrik. Kemudian kalau kita tempatkan suatu muatan, jadi dia ada efek medan listrik E. Di sini ada E terhadap muatan. Jadi kalau kita tempatkan suatu muatan baru, Q, maka kita tahu efeknya. Kalau dia muatan ini positif, maka muatan ini akan bergerak ke arah sana. Dan kita lihat ini medan listriknya juga ke arah sana, keluar. Kalau misalnya dia muatannya itu adalah Q negatif, ya, maka dia akan ketarik, ya. Kalau dia berlawanan, kalau muatannya negatif, dia akan berlawanan dengan arah medan. Kalau ternyata muatannya itu berasal dari muatan negatif, ya, ini E, kemudian kita taruh suatu muatan, kalau misal dia kuat positif, ini arah medannya adalah ke dalam, ya, karena dia negatif, ya, arah medan ke dalam, maka dia akan bergerak ke dalam. Ternyata kalau kita taruh muatan Q negatif, maka dia akan berlawanan arah dengan arah medan. Oke. Nah, di sini lebih implementasinya ketika muatan titik ditempatkan dalam medan listrik eksternal, ya. Jadi ada muatan listrik eksternal, katakan ini muatan listrik. Maka gaya elektrostatik, gaya Coulomb yang terjadi searah dengan medan listrik yang tadi. Ini F-nya dia. Kalau medan listriknya keluar, kalau dia positif, maka F-nya juga akan sesuai dengan medan listrik. Kalau di sini kalau dia negatif, maka F-nya itu akan berlawanan dengan arah medan listrik. Ya, berlawanan arah medan listrik. Besarnya gaya yang terjadi, kita sudah tahu seperti ini. Ya. Prinsip seperti ini itu prinsip kerja inkjet printing, ya. Kalian bisa explore lebih jauh. Jadi ketika kita tembakkan suatu partikel bermuatan, maka ada deflecting plate yang ini merupakan medan listrik, ya, medan listrik, ya. Maka kalau muatannya ini adalah muatan negatif,
ya, muatan negatif, maka dia akan bergerak berlawanan arah E, maka dia akan cenderung bergerak ke arah sana. Ternyata kalau muatan ini adalah positif, maka dia akan bergerak ke sini. Ya, cenderung. Ya, ini adalah prinsip dari kerja inkjet printing. Kalian bisa ekspor. Kemudian dipol listrik di dalam medan listrik ya. Jadi yang tadi pertama adalah efek ya. Efek medan listrik terhadap muatan. Yang pertama itu adalah muatan titik. Titik ya. Yang kedua itu adalah dipol. Kalau muatan listrik dia akan menjauh, dia akan searah dengan medan listrik kalau positif, dan dia akan berlawanan arah kalau dia negatif ya. Muatan yang kita taruh itu negatif. Kalau dipol listrik, ketika dipol listrik ditempatkan di dalam medan listrik, maka akan terjadi gaya putar atau torsi. Ya. Ini cross product ya. P itu adalah momen dipol dari negatif ke positif. Yang momen dipol, sementara medan listriknya yang biru ini ya. Ini E, ini adalah medan listriknya. Maka ketika kita tempatkan dipol listrik dalam suatu medan listrik eksternal, maka dia akan berputar ya. Berputar seperti ini. Jadi dia akan menghasilkan cross product atau sama dengan P E sin theta ya. Karena cross product itu kan kita bisa tunjukkan dalam seperti ini. Oke, ini untuk dipol listrik dalam medan listrik. Baik, untuk pokok bahasan medan listrik sampai di sini. Untuk summary ya, untuk summary yang penting itu adalah yang pertama adalah menghitung medan listrik dan arah medan ya. Biasanya akibat pertama muatan titik atau beberapa muatan titik ya, misalnya beberapa itu misalnya kita ingin hitung di titik P, di sini kita punya muatan positif, di sini kita punya muatan negatif, di sini kita punya muatan negatif. Maka efeknya ini medan listrik pada titik P apa? Akibat muatan positif ya, dia akan arah ke sana medannya, kemudian dia akan ke sana, dia akan mendekat, maka kita cari resultannya. Ini efek dari beberapa muatan titik. Hitung E di titik P ya. Biasanya pertanyaan akan seperti itu. Kemudian hitung medan listrik dan arah medan listrik akibat dipol ya, dipol. Kemudian akibat muatan garis, kemudian akibat muatan piringan ya, piringan. Jadi kalian harus bisa menentukan magnitudenya dan arahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan gaya ya. Biasanya ini beririsan dengan subbab sebelumnya dengan bab sebelumnya, gaya listrik atau gaya elektrostatis atau gaya Coulomb ya. Coulomb ketika kita tempatkan misalnya ada suatu medan atau medannya arahnya ke sana ya. Maka ketika kita tempatkan sesuatu, misalnya suatu negatif, gaya yang terjadi pada dia itu berapa dan arahnya kemana. Atau kalau misalnya kita tempatkan di sini dipol ya, dipol dengan arah dipol ke sana, maka apa yang terjadi pada dia besar gayanya seperti ini. Nah, kalau dipol itu gaya yang kita hitung itu adalah torsi. Oke, cukup sekian untuk medan listrik. Poin-poinnya sudah saya jabarkan di sini. Kalian bisa review lagi, ulang lagi, dan dipelajari, dipahami. Untuk lebih detailnya ada di buku acuan. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Terima kasih.